Ya, Anda kembali lagi di Metro Pagi, masih dalam dialog pagi ini antara klinik dan juga konsultan politik. Kita sekarang sudah tersambung bersama seorang pakar paranormal yang disebut begitu, ada Pak Permadi. Selamat pagi Pak Permadi. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Permadi? Baik. Iya, Pak Permadi, sekarang ini kan kita lihat ada ya beberapa orang yang menggunakan jasa konsultan spiritual seperti itu untuk memuluskan jalan menuju posisi tertentu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, menurut Jongko Suryoboyo kan sekarang ini zaman edan. Siapa yang nggak ikut edan nggak kebagian. Ya semua edan, caleg edan, cagup edan, cagup edan, capres edan gitu loh. Mereka sudah kehilangan pikiran nalarnya. Ya. Mereka menghalalkan cara untuk memenangkan dirinya. Sekarang kita coba lihat saja. Ada 5 calon bupati, 5 calon gubernur, 5 calon presiden, katakanlah. Yang terpilih kan cuma 1. Tapi kelima-limanya datang ke konsultan politik yang sama. Apa 5-limanya mau jadi presiden? Apa 5-limanya mau jadi bupati? Kan tidak. Pasti kalah. Sementara konsultan spiritual itu sudah ngantongi 5 triliun, 500 miliar atau berapa. Buat dipikir yang benar. Yang kedua, kalau memang bisa menjadikan presiden, kenapa nggak dirinya yang mau jadi? Kenapa jadikan orang lain gitu loh? Iya, tapi ini Pak Permadi, Pak Permadi pernah mendengar juga kan tentunya ada jasa-jasa yang menawarkan untuk melanggengkan ke posisi-posisi seperti calon legislatif ataupun juga bahkan sampai ke presiden. Pernah dengar ya Pak ya? Ya sering dengar, bahkan sering mengalami. Saya ini kan sering diminta untuk menjadi menolong kampanye seseorang. Sudah saya tolong masih saja kurang percaya. Mendatangkan minta maaf, ada ustadz, ada ini, ada itu. Wah, bayarnya tinggi. Mendatangkan dari Pulau Jawa, ini di luar Jawa. Udah bayar tinggi, wah disuruh ini, disuruh itu, dimandiin, disembayangin, diapain. Akhirnya ya kalah kok. Anda sendiri pernah dimintai tolong oleh orang gitu yang ingin maju ke menjadi... Ya, tidak lah, saya kan bukan paranormal gombal. Jadi tidak pernah ya Pak? Tidak pernah dan saya tidak akan mau. Tapi sejauh pengamatan Anda, bagaimana sih dengan yang dianggap klinik seperti itu bisa turut mengiringi jalan mereka menuju posisi-posisi itu Pak Permadi? Saya sependapat dengan pembicara tadi ya, Pak, ini kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia menjalankan apa saja, seperti misalnya tukang becak ya. Pagi-pagi saya naik becak, oke, setelah itu uangnya dikepret-kepretkan di becaknya, ini penglaris. Saya ke toko apa saja lah. Kalau saya beli, wah penglaris. Nah itu kadang-kadang begitu, untuk menangkal santet, orang memberikan cabai, gantungkan di lampu dan lain sebagainya. Itu memang budaya. Tapi ada budaya yang baik, ada budaya yang dimanfaatkan oleh penipu untuk menjaga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rasional sajalah ya. Ada calon bupati 5, mendatangi orang yang sama. Yang jadi kan cuma 1, bukan 5-limanya jadi. Pak Permadi, tapi kabarnya ini bayarannya lumayan mahal loh Pak, benar tidak sih? Bukan lumayan mahal, 1 triliun untuk presiden kok lumayan mahal. Sangat mahal berarti ya. Kalau memang seorang paranormal atau sesepuh murni, dia tanpa bayaran, itu ilmunya dari Tuhan. Kalau bayar itu menjual ilmu Tuhan, menjual Al-Quran, menjual Alkitab, menjual apa saja. Baik, terima kasih Pak Permadi, ditahan dulu, nanti kita akan sambung kembali. Nah, ini tadi kita sudah mendengar ya pernyataan dari Pak Permadi. Kalau Mas Edo sendiri melihat bagaimana biayanya bukan lumayan mahal lagi, tapi sudah sangat mahal. Apakah sebenarnya orang rela untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mendapatkan jasa paranormal untuk ke kancah politik seperti ini? Kalau menurut saya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Permadi bahwa kondisi ini udah zaman edan ya. Kadang-kadang sesuatu yang bagi kita mahal, kategori mereka
di tingkat mahal itu di mana kita kurang tahu. Tapi kalau secara real melihat kondisi masyarakat hari ini, kita tahu tingkat kemiskinan cukup tinggi, tingkat pengangguran cukup tinggi. Biaya-biaya seperti ini bisa dikonversi sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan hubungan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Dan baiknya teman-teman caleg atau para calon pejabat ataupun siapapun namanya, ya mungkin ruang-ruang tadi bisa dikonversi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas masing-masing. Dibandingkan untuk memberikan ruang yang tadi dikatakan oleh Pak Permadi yang cukup mahal, dan jangan-jangan bisa menjual ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat yang sebenarnya itu jauh lebih suci dibandingkan yang bisa diperdagangkan, hanya diperdagangkan saja. Oke, baik. Bagaimana juga kalau kita cuman menghujat para politisi yang menggunakan jasa ini, karena kan memang ini dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Sudah biasa banget orang memakai jasa pawang hujan misalnya, apakah itu nggak klinik gitu kan? Tapi toh itu kok nggak ada yang menghujat, nggak ada yang protes. Nah ini kan sama aja. Sementara kalau dilihat dari sisi yang lebih logis, gimana sih caranya mengukur pengeluaran 1 triliun atau sekian miliar atau sekian juta itu kalau bendanya nggak bisa diukur. Nah lain halnya kalau apa yang kita lakukan sebagai konsultan politik berdasarkan data begitu, ketika kita mengajukan budget kepada klien, itu kan kelihatan surveinya berapa kali, workshop dengan kapasitas orang sekian, berapa kali nilai per itunya sekian per kepala misalkan, per kegiatan itu jelas lokasinya di mana dan biayanya berapa, jadi semuanya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah jadi kalau ada yang masang tarif presiden 1 triliun misalnya, itu cara ngukurnya bagaimana? Dari apa nggak tahu juga. Ya. Nah sekarang kita lihat nih, kita ada beberapa baliho atau pamflet yang disebar oleh para calon legislatif ini macam-macam ya. Ini pada pemilu tahun periode sebelumnya banyak sekali cara yang dilakukan, ide-ide kreatifnya semua dikeluarkan, semuanya tentu untuk menarik hati rakyat. Kerja atau hidup gratis. Ini bisa terlihat ya, jadi berbagai cara dilakukan nih ya oleh para calon legislatif ini. Kreatif. Nah, karena kalau konsultan politik Mbak Gilang, karena berdasarkan data, nggak semua juga klien yang datang ke kita itu kita sarankan untuk maju. Jadi kalau berdasarkan surveinya kurang baik dan kemudian setelah dikerjakan beberapa periode waktu ternyata hasilnya tidak menunjukkan perbaikan, kita akan memberikan saran kepada dia, bapak atau ibu, lebih baik uangnya disimpan aja, dibuat usaha atau apa. Mendingan nggak usah maju karena hanya buang-buang uang. Begitu. Karena politik itu kan beda dengan bisnis, Bang. Tapi kalau begitu konsultan politik sistem pembayarannya bukan ketika jadi lalu dibayar. Iya dong. Karena bukan, kan itu misalkan ketika turun survei atau mencetak pamflet, brosur dan sebagainya, itu kan ada orang-orang yang harus kita bayar juga. Gitu. Nggak bisa. Saya coba ini, Mbak. Kan hari ini kita menyaksikan banyak pejabat atau anggota dewan kita yang katanya sekarang dalam kondisi kritis karena korupsi. Nah mereka naik mungkin ada karena proses menjadi melalui konsultan politik dan sebagainya. Saya cuma mengingatkan aja buat kita. Mungkin ada yang dilupa. Harusnya harus ada tes psikologi agar bagaimana rakyat mendapatkan pelayan, mendapatkan pejabat itu jadi baik gitu. Tes moral jadi begitu. Iya, supaya sebelum ini kan dibantu oleh konsultan politik supaya negara kita baik. Kan salah satu ruang untuk menjadi politik atau pejabat kan melalui konsultan politik. Dan tadi kalau misalnya dibilang belum saatnya tidak menerima klien dan sebagainya. Tapi kalau bisa sekarang ditambah lagi parameternya supaya mereka tidak korupsi, supaya mereka bisa melayani dengan baik dan sebagainya. Baik. Kita nanti akan melanjutkan kembali, semakin seru sekali perbincangannya pemirsa, dan usai jeda pariwara kami juga akan berbincang dengan salah satu yang disebut konsultan spiritual, ada Dr. Kiai Haji Desembriar Rosyadi, SAG, SE, SH, MM, MBA, keturunan Prabu Brawijaya V, dan masih banyak sekali gelar-gelar lain yang disandangnya. Kita langsung undang. Selamat pagi Pak Rosyadi. Silakan. Assalamualaikum. Makasih Ya, nanti kita akan berbicara dengan Pak Rosyadi ini. Namun usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Metro Pagi.